Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, RRI. Dan alhamdulillah saya jurnalis sekarang bisa mampir ke ruangan Pak Ketum, ya, Ketua KONI Kota Bandung Bapak Nuryadi. Dan ini ruang rapat ya, tapi ada ruang yang khususnya lagi, tapi nanti saya belum ke sana. Tapi di ruang rapat dulu ya Pak Ketumnya. Ya, selamat pagi Pak Ketua KONI Kota Bandung. Siap. Ya Pak Nuryadi, gimana sehat Pak? Alhamdulillah Kang Ade beserta pemirsa RRI dimanapun berada. Ya, di mana-mana. Terima kasih, alhamdulillah di mana-mana RRI ada, selalu ada. Ya, kesibukannya gimana sekarang Pak? Lebih menambah lagi setelah Fortu kemarin, dan Fortu ini luar biasa kemarin ya, ini terobosan KONI Kota Bandung yang awalnya Piala Wali Kota Cup jadi Fortu ya, Pekan Olahraga Tunggal Event. Nah, dan ini banyak apresiasi ya pemirsa di ajang Fortu ini dari pemerintah Kota Bandung, terus juga dari Jawa Barat ya, dan hingga saat ini gimana nih Pak Fortu ini, dan kita pasti juga nih bakal panjang nih ceritanya ya, dikarenakan kan ini ada beberapa cabang olahraga baru seperempatnya mungkin ya, atau setengahnya yang bisa mengikuti Fortu. Ini gimana Pak setelah Fortu ini? Saya kira lihat latar belakang dulu ya, bahwa Pekan Olahraga Tunggal Event yang dulu disebut Wali Kota Cup ya, iya. Walau bagaimanapun kita sebagai mitra pemerintah ya, sangat jelas tupoksi membantu tugas pemerintah. Jadi teman kita, kolega kita ada Kormi Olahraga Masyarakat, ada Bapopsi Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Peselari KONI. Tentu saja ini bagaimana caranya ketika ruang lingkup olahraga ini supaya bersama-sama mendorong visi misi pemerintah. Kalau kita tengok keinginan pemerintah pusat, anak usia 10 tahun itu di 2024, kalau lihat di rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya, itu targetnya itu 40%. Anak usia di atas 10 tahun. Kalau di Jawa Barat, angka partisipasi itu harapannya 58%. Ya lebih tinggi dari nasional. Karena Jawa Barat kan sudah program bergeraknya sudah luar biasa yang didukung oleh kota kabupaten tentu saja. Dan Kota Bandung ya di 2024 harapannya di atas 50%. Itu yang di rencana pemerintah melalui Dispora. Kami ketiga ruang lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi punya keinginan bagaimana caranya mengoptimalkan itu, akselerasi keterlibatan masyarakat berolahraga, khususnya tadi disebutkan di atas 10 tahun tadi, bagaimana caranya melalui event atau kejuaraan Wali Kota Cup yang dulu biasa-biasa harus kemanya harus dinaikkan, ditingkatkan. Itulah kami bersama dengan teman-teman di KONI Kota Bandung, tentu saja dengan bantuan dari cabang olahraga, kan kita mengeluarkan surat keputusan dari KONI, panitiaan internal dulu ya, untuk memverifikasi, audiensi, cabur-cabur mana yang siap, yang bisa memanfaatkan momen ini untuk kepentingan akselerasi tadi dari sisi peserta. Sehingga dari audiensi yang sebanyak 2 kali dengan para cabang olahraga, sehingga memunculkan 32 cabang olahraga dari 76. Itu. Ya mungkin ini masyarakat semua juga ingin tahu awal mulanya jadi Fortu itu ide siapa sih? Pak Ketua langsung atau mungkin ini kan bersama-sama tentu saja, kan di visi misi sangat jelas. Visi misi kita yang 6 itu, yang dulu kan 5 ya, periode pertama, periode kedua menjadi 6, yaitu tentang
akuntabilitas lembaga itu jelas, kita bagaimana caranya di KONI sendiri, di badan fungsional, di induk cabang olahraga itu harus akuntabilitas kelembagaan itu harus karena apa kewajiban dari kita semua termasuk kan itu program pemerintah baik pusat provinsi daerah. Yang kedua tentang peningkatan mutu SDM. Saya sangat yakin dengan anak-anak terlibat dalam sebuah event dengan pendidikan disamakan atau dikolaborasikan dengan olahraga. Anak-anak setelah ada pendidikan di sekolah formal maksudnya langsung di ekstrakurikuler atau kompetisi ikut sini dan mudah-mudahan peningkatan untuk SDM sehingga jadi nomor 2 itu untuk SDM. Yang ketiganya tentu saja pembinaan. Cabang-cabang olahraga kan diwajibkan untuk membina, makanya pembinaan berbasis klub itu ciri khas yang di Kota Bandung. Pembinaan berbasis klub. Yang keempatnya adalah kompetisi pertandingan. Nah inilah dari visi misi inilah yang keempat inilah kompetisi sehingga ada wali kota cup, ada kejur cap, kejurda dan semuanya. Kita bagian dari yang tidak terpisahkan dalam visi misi termasuk memodifikasi sehingga teman-teman di Binpres, teman-teman di bidang 2, teman-teman di cabang olahraga bagaimana caranya keinginan pemerintah angka partisipasi ingin meningkat. Di KONI juga ada visi misi yang pembinaan dan kompetisi sehingga kita kolaborasi. Jadi saya hanya menggiring teman-teman, ternyata masalah sebuah nama itu kan jadi kesepakatan bersama semua pihak. Bagaimana caranya kita kan mengenal tentang multi event. Ya itu kan sudah luar biasa di mana-mana. Porprov multi event, PON multi event, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Tapi kan single event baru didengar kan ya di pertandingan di internal cabang olahraga. Itu ya kemasan strategi marketing juga kan. Oke, diketok melalui rapat. Dan kita keluarkan SK sehingga itulah yang muncul sehingga dengan dari event itulah akan muncul dengan misi yang kelima mudah-mudahan yaitu industri olahraga. Industri olahraga ya. 5. Jadi supaya dengan cara Gema Fortu ini ya akan berdampak pada industri. Kita kan sudah tahu bahwa Bandung itu pusat pakaian olahraga, pusat industri dan seterusnya ya. Apa yang tidak ada di Bandung? Apa yang tidak ada di Bandung segalanya ada. Segalanya ada, itu hebat. Makanya ketika kita menelurkan ini mudah-mudahan akan berdampak pada UMKM, berdampak pada industri dan lain-lain. Kan dengan adanya Fortu ini pasti gemaknya akan didengar oleh ternyata ada Pekan Olahraga Tunggal event. Apa sih maksudnya? Apa sih kegiatannya? Apa yang dilakukan sehingga mudah-mudahan tahun depan depan akan jadi sorotan masyarakat dan mudah-mudahan akan terjadi kedatangan tamu atau istilahnya wisata olahraga itu jauhnya ya. Dan mudah-mudahan yang misi yang keenamnya tercapai yaitu kesejahteraan. Bagaimanapun muara dari berbagai kegiatan adalah kesejahteraan. Sekarang yang baru tercapai di mana nih? Kesejahteraan masih belum ya Pak ya? Yang sudah tercapai di mana nih sekarang? Relatif sebenarnya kalau kesejahteraan kalau dulu kan kalau saya zaman melatih kan bulanan sebagai pelatih itu kan zaman dulu masih 250.000 kan, sekarang berkali-kali lipat gitu loh. Beda kan? Jangan zaman sekarang itunya, tapi kan relatif. Kesejahteraan itu relatif karena apa? Kesejahteraan yang dimaksud tidak identik dengan materi. Kalau anak sekarang atau atlet yang tergabung dalam misalnya tunjangan prestasi atau Latsapsus itu kan diasuransikan. Nah itu kan bentuk kesejahteraan perhatian dari pemerintah melalui KONI. Dan alhamdulillah dengan diasuransikan kan dalam kegiatan Portu kemarin memang ada kejadian-kejadian yang cedera dan lain-lain dan itu alhamdulillah ya bisa tertangani. Dan itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap para atletnya, atlet, pelatih dan seterusnya Baik. Itu. Dan ini jadi
Wali Kota Cup sudah tidak ada sekarang. Ya, bisa dikatakan begitu, tapi kan di 2023 kemarin ada yang sudah mendahului karena Portunya di bulan September, sementara di cabur ada yang mengagendakan Wali Kota Cup. Jadi ada 4 cabang olahraga Wali Kota Cup lebih dulu, tidak masalah. Itu kan hanya sebuah nama, tapi dengan branding ini kembali lagi dengan branding Porto, mudah-mudahan kan industri olahraganya ke depan, karena namanya branding dengan 11.819 atlet yang terlibat itu tidak mudah. Sekarang sudah ada 27 yang menonton YouTube. Itu kan luar biasa. YouTube tentang Porto kan itu bukan perkara mudah untuk bukan memaksa untuk menyediakan informasi ke masyarakat melalui Porto ini. Udah ada yang 27.000 dalam waktu beberapa minggu. Nah, ini betul. Dan ini baru Kota Bandung aja ya yang membuat ini. Ada saya tengok nggak bakalan ada lagi. Nggak ada, cuma Kota Bandung aja ya. Udah ciri khas. Nanti kita hak paten kan ya. Harus patenkan ya. Hak paten ini kan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual KONI. Kan individu, bukan milik Nuryadi, bukan milik pengurus, bukan. Itu milik KONI, milik pemerintah Kota Bandung. Banyak yang ngedukung ini Fortu ini Pak Ketua ya. Setiap tahun harus ada. Setiap. Dan ini gimana nih dukungan dari pemerintah sendiri? Pemerintah Kota Bandung alhamdulillah melalui Pak PJ Wali Kota, melalui Pak Sekda, melalui eksekutif pokoknya Pak Kadispora dan eksekutif lainnya tentu saja di jajaran pemerintah Kota Bandung, termasuk legislatif. Karena hal ini menurut saya banyak positifnya. Karena apa? Kita keinginan pemerintah untuk tingkat partisipasi dalam olahraga jelas. Berikutnya angka partisipasi indeks kebugaran pasti meningkat karena anak-anak yang 11.819 orang pasti latihan dong. Pasti latihan. Sebelum event itu pasti latihan 2-3 bahkan pasca pertandingan Porto mereka kan giat berlatih. Karena apa? Akan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya di beberapa cabang olahraga. Saya kemarin diskusi dengan Ketua Cabur tenis meja kebetulan Pak Ketua DPRD juga kemarin menutup acara dalam Evergreen kejuaraan tenis meja, dan minggu depannya lagi akan ada kejuaraan lanjutan dari ini, karena komunitasnya menyayangkan hal-hal yang sudah dianggap positif akan ada tindak lanjut kejuaraan, dan ini animonya akan bertambah. Itu terjadi di kasus salah satu cabang olahraga, saya yakin akan berdampak ke beberapa cabang olahraga lain. Artinya pemerintah melihat itu ternyata ada dampak positif nih, dampak pengiring. Tidak hanya untuk angka partisipasi, bisa jadi kebugaran. Orang bugar, anak-anak yang bugar, saya sangat yakin tidak akan sakit. Kan gitu. Ini SD juga banyak yang ikut serta. Dan ini mungkin apresiasi sangat luar biasa ya. Apakah ini menjadi agenda tahunan yang harus di hak paten juga agenda tahunan, soalnya anak SD, SMP, SMA terlibat Itu kita karena kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana caranya kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dinas-dinas lain. Memang leading sektor di Dispora, tapi kan ada dinas lain yang cukup beririsan kental, yaitu Dinas Pendidikan. Karena apa? SDM-nya ada di situ. Karena SD, SMP, SMA bisa jadi nanti kita rambah, karena khawatir juga kan warga Bandung. Kami MTS tidak diajak. Ternyata ada beberapa madrasah juga yang kita hire untuk ikut terlibat di dalam ini. Kan itu warga Bandung juga kan, harus diberi kesempatan yang sama. Artinya dinas Departemen Agama bisa jadi untuk mengcover tentang asuransi dan lainnya, untuk mempermudah bisa jadi dinas sosial. UMKM jelas kemarin karena bantuan dinas UMKM juga kan ada beberapa belas 20 sekian UMKM yang terlibat. Kita juga harus lebih ini kan. Bisa jadi dengan dinas pariwisata untuk tahun depan. Karena walau bagaimanapun beberapa cabang olahraga ingin diperlebar. Maksudnya
masukannya. Betul. Iya, betul. Dari evaluasi betul. kemarin, wah jangan hanya saja. Karena apa? Untuk Porprov ke depan, atlet-atlet yang tergabung di dalam Pelatsam Kota Bandung, Latsamsus, itu kan harus diuji tanding dengan atlet-atlet daerah lain, persiapan babak kualifikasi 2024, betul, 2025 kan begitu. Jadi artinya beberapa cabang olahraga akan diperlebar pesertanya kepada kabupaten kota. Mudah-mudahan bisa terlaksana kan begitu. Betul. Dan dampak pengiringnya adalah wisata domestik Jawa Barat bisa datang ke Bandung kan begitu, ke Kota Bandung. Dan kemarin juga sedikit ada keluhan nih Pak Ketua, cabor ya. Ada yang cabor yang memberikan uang prestasi lah ya. Nah, ada yang cabor yang cuman sertifikat aja katanya. Ini gimana nih? Kenapa tidak merata seperti ini? Gimana? Itu kan kita memberi kebebasan karena ini kembali lagi ke latar belakang. Karena latar belakangnya adalah dari wali kota Kap yang sudah terbiasa di cabang tersebut mulai pendaftaran sudah terbiasa. Kenapa di Porto jadi tidak ada? Kan itu riskan juga keberlangsungan program yang sudah berjalan di cabang tersebut. Jangan sampai kita mengganggu sistem yang sudah berjalan. Jadi artinya kebebasan itu tetap dijalankan oleh induk cabang olahraga masing-masing. Makanya ada cabang olahraga yang bayar, ada yang free, ada yang pembayaran ke atletnya dikembalikan lagi untuk hadiah. Kan begitu, ada beberapa cabang olahraga. Saya menyaksikan, loh kok ini bisa ada bantuan prize money misalnya, ala kadarnya lah, karena usia sekolah tidak berlebihan, hanya ala kadarnya. Oh iya Pak, ini dari pendaftaran, ini dari sponsor. Oh bagus juga, itulah industri. Kenyataan sekarang logika olahraga, penyelenggaraan keolahragaan di dunia internasional bergeser dari logika politik ke logika ekonomi, termasuk penyelenggaraan olimpiade. Kalau dulu penyelenggaraan olimpiade selalu rugi. Kalau sekarang dengan event organizer-nya yang makin hebat, sekarang selalu untung penyelenggaraan olimpiade. Kenapa tidak Porto kita garap ke sana untuk industrinya supaya apa? Ketergantungan kepada pemerintahnya semakin berkurang. Begitu. Jadi bukan berarti lepas, tidak mungkin lepas. Tidak, tapi bagaimana caranya lah, tidak selalu membebani hadiah-hadiah hal yang seperti itu bisa digali oleh induk cabang olahraga. Itu maksudnya. Berarti sudah terjawab ya. Yang kemarin tidak mendapatkan uang pembinaan jadi sudah terjawab. Jadi per cabornya itu kan ada yang sudah biasa wali kota Kap dulu memberikan uang pembinaan, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kedepannya semua cabang olahraga bisa memberikan karena diberikan kebebasan untuk berkreasi terkait dengan cabornya. Misalnya cabor ini biasa sponsor dari ini karena biasa biaya tambahan dari sponsor. Lanjutkan hal yang sudah baik. Itulah industri. Betul ya. Sponsor dan sekarang harus ada sponsor. Karena kan dukungan-dukungan dari KONI kan sangat jelas. Dari mulai transport wasit juri kan. Itu kan dari KONI yang dari pemerintah lah, bukan dari KONI, dari pemerintah. KONI menyalurkan KONI menyalurkan kan begitu. Sekarang untuk prize money-nya kan tidak ada. Kan pemerintah menyediakan untuk kesejahteraan itu dari sisi apa? Ketika Porprov, ketika PON atau Popnas juga ala kadarnya karena itu masih bersifat pelajar, masih untuk pembinaan. Berikutnya SEA Games, Asian Games, Olimpiade itu pasti. Pemerintah itu pasti. Dan sekarang saja kami sedang menggodok untuk kepentingan KDD Asian Games dan Popnas. Itu artinya perhatian mancing nih. Minum dulu Pak Ketua. Minum dulu. Pak Ketua mana minumnya? Minum dulu ada. Luar biasa nih.
Fortu memang luar biasa ya, banyak apresiasi. Bahkan Ketua KONI Jabar mengapresiasi, Dispora mengapresiasi, pemerintah mengapresiasi. Mungkin di luar di Kota Bandung juga banyak yang mengapresiasi dan ingin mengikuti jejak dari KONI Kota Bandung. Nah, ini masalahnya, ini pemerintah juga harus tanggap dikarenakan animo olahraga-olahraga di Kota Bandung ini sangat luar biasa ya, terbukti yang menjadi tulang punggung Jawa Barat untuk di PON kebanyakan dari Kota Bandung. Dan sekarang banyak bibit-bibit potensial yang terlahir dari Fortu. Masalahnya 32 cabur kewalahan juga masalah venue. Ya, yang selebihnya gimana nih cabornya Pak? Maksudnya venue-nya. Dan sekarang venue di Kota Bandung Pak, yang memiliki Kota Bandung ada berapa venue nih Pak? Ya, kalau ini yang paling sulit untuk saya jawab karena beririsan dengan kebijakan pemerintah. Kita sebenarnya user. Tapi kalau melihat dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dispora ada 16 venue yang ada di Kota Bandung yang terpusat yang paling banyak kan di area Rodaya, Pajajaran, sini Gede Bage kan pusat Cikutra ya. Itu kan dari Kang Adi tahu persis kan di atas 70 cabang olahraga yang di Kota Bandung. Nah, betul. Itu kemarin saja 32 cabang olahraga kewalahan kan. Nah, kewalahan baru 32 cabur. Venue kan 16. Betul. Nah, ini PR bersama lah. Kita pikirkan bersama. Kalau kita KONI untung udah ada MOU kemarin. MOU jauh-jauh sebelumnya. Karena akan menyelenggarakan ini hanya tidak diekspos di awal. Kita genjot MOU sehingga beberapa MOU sudah dilakukan termasuk dengan pemerintah. Dalam hal ini sarana pemerintah TNI, Sesko juga ada di situ. Berikutnya dengan swasta, swastanya salah satunya dengan Mikomol ya, dan itu langsung ada 6 cabang olahraga di situ untuk latihan. Itu salah satu solusi memang karena keterbatasan sapras yang ada di pemerintah, sehingga kami harus berpikir jangan selalu teriak-teriak nggak ada sapras, harus ada solusi juga. Ternyata kami alhamdulillah salah satunya yang di Porto dilaksanakan yang hasil kerjasama adalah Muay Thai di sana, alhamdulillah, dan bahkan bisa beberapa cabang olahraga hanya karena agak sedikit jauh dari pusat sini sehingga hanya bisa 1 cabang olahraga dan waktunya mepet. Dan kami terus bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menggenjot itu supaya apa? Supaya para cabang olahraga tetap bisa berlatih bersama. Nah, ini ketika event Porto amanah pemerintah misalnya harus semua cabang olahraga, nah ini harus dipikirkan. Jadi makna pekan di situ tidak mungkin jadi 1 pekan Kang Adi, kecuali ada 70 tempat. Nah itu bisa sekaligus dalam 1 pekan. Karena ini ada di atas 70 cabang olahraga dan semua ingin ikut terlibat, jadi kami harus berpikir ulang, berpikir keras. Bisa jadi nanti 1 bulan, bisa jadi begitu. Jadi solusinya misalnya 25 cabang olahraga, 25 atau 20 atau 15-an gitu. Kalau misalnya 1 bulan ya honornya gimana nih honor? Itu mah honor maksudnya honor yang ini. Karena semua cabang olahraga kan suka ikut kegiatan. Kegiatan dalam artian mengikuti kejuaraan. Kan itu kejuaraan baik lokal dan nasional itu kan mereka ikut kejuaraan karena apa? Ya, namanya juga kita membantu. Bagaimana caranya kita mencoba menyelenggarakan bagi cabur yang belum pernah. Harus kita dorong, harus kita dorong, dimodifikasi. Kita kan kaget kemarin. Pertama kali Porto ada dayung di Kota Bandung, loh kan kita tidak punya danau. Nah, ternyata kan bisa dimodifikasi, kawan-kawan di dayung bisa menyelenggarakan pekan olahraga tunggal event. Dayung di mana? Di mall, di mana? BIP kan? BIP yaitu nomor rowing ya. Ternyata itu bisa modifikasi. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, oleh kita bersama cabang-cabang olahraga. Kita tidak punya laut. Tapi peselam kita kan lumayan juara nasional, ibarat begitu, modifikasi di situ, tempat latihan. Memang itulah
kawan-kawan cabur dituntut keras termasuk kita bersama bagaimana caranya memodifikasi Porto ke depan supaya bisa dilaksanakan. Yang saya lihat ini di KONI Kota ini cabur bela diri ya. Yang sering andalan ya. Apakah di cabur bela diri ini venue udah ada Pak di Kota Bandung Pak? Itu desakan dari teman-teman karena pertandingan bela diri itu kan begitu banyak. Yang ada di KONI pusat, di KONI Jabar pasti di Kota Bandung ada, kan begitu. Cabur-cabur olahberi ada yang bahkan ada yang baru, kan yang baru Sambo, Kuras, dan seterusnya. Banyak lah ya. Itu cabur-cabur baru kan? Belum nomor-nomor yang lama, silat, taekwondo, karate dan seterusnya, tinju itu kan banyak. Sementara kejuaraan yang bersifat nasional dan lokal ini seringkali di Bandung. SDM sudah memungkinkan sangat cukup untuk penyelenggaraan, perwasitan dan seterusnya, udah lebih dari cukup. Hanya memang fasilitas sapras yang ini desakan dari teman-teman ingin ada gedung bela diri yang bisa untuk menampung sekian ribu penonton. Itu bisa digunakan oleh seluruh bela diri. Itu harapan. Karena apa? Kita seringkali kawan-kawan penonton atau penggemar dari Bandung, dari Indonesia, yuk kita nonton ke Singapura, ada pertandingan UFC. Kok ke Singapura gitu loh? Kenapa tidak di Bandung gitu? Gitu. Jadi saya wisata olahraga. Jadi saya udah ketangkap nih Pak Ketua ini jurusnya kemana gitu. Jadi ingin ada satu gor ya yang besar kayak gitu ya. Kan di Gede Bage masih banyak tanah. Itu dia. Kan kawan-kawan dan saya yakin pemerintah Kota Bandung akan berpikir keras lah bersama-sama untuk mensukseskan ini kan gedung bela diri bisa digunakan seluruh cabang olahraga karena khasnya nih Bandung untuk kontribusi nasional dan ke level internasional juga banyak yang dari Bandung. Dan kejuaraan-kejuaraan tinju bisa di situ, taekwondo kejuaraan internasional bisa di situ, silat dan apapun bela diri. Saya yakin tiap minggu sekali itu kejuaraan event kalau ada yang hebat. Sekarang berebut di Pajajaran, di Pajajaran berebut. Gor yang di Pajajaran untuk bela diri dan tidak memungkinkan untuk level internasional. Lahan parkir, berikutnya ada persyaratan-persyaratan yang sangat spesifik. Nah ini lahan maksudnya lahan internasional tadi Pak Ketua bilang ya. Cocoknya di mana di sini? Kita optimalkan kalau bisa misalnya di Gede Bage karena akses parkirnya apalagi sekarang untuk wisata religinya ada di situ. Akses tolnya sudah ada di situ. Kereta cepatnya sudah ada di situ. Sepak bola di situ. Kalau kita tengok Bukit Jalil, kita sering kali ke Bukit Jalil. Event musik, event olahraga dipadukan begitu hebat. Itu. Memang di sana ada tanah pemerintah. Insya Allah ada. Ada ya, di Gede Bage ya. Pemerintah tahu persis di sini. Jadi sudah ketahuan, titik terangnya sudah ketahuan. Usul teman-teman. Usul teman-teman cabang olahraga. Komunitas, masyarakat. Kemarin kan begitu luar biasa. Misal Porto dengan silat itu berapa peserta? Di atas 2.000 ya? Di atas 2.000 peserta silat. Itu kan luar biasa. Belum penonton orang tua dan lain-lain. Yang bikin susahnya apa sih Pak Ketua? Bikin gedung kan untuk masyarakat juga. Pemerintah kita kan berbicara tentang penggunaan. Itu ranah pemerintah lah, eksekutif, legislatif. Tapi kan usul konkret dari sini dari masyarakat saya sampaikan melalui Kang Adi sebagai jurnalis ini saya sampaikan karena ini usulan dari teman-teman cabang olahraga. Cabang olahraga menginginkan karena kan sejak era kebelakang usulan-usulan gedung bela diri di Kota Bandung kan cukup santer. Itu bisa dipadukan semacam gimnasium, bisa untuk seni, olahraga. Itu kan seni dan olahraga tidak bisa dipisahkan. Kalau olahraga tanpa seni kan kaku. KONI Kota Bandung sudah memperlihatkan kualitasnya menjaring atlet potensial. Nah sekarang kembali lagi ke pemerintah untuk venue-nya. Lebih ada venue, ada atlet, bisa lah. Berbicara di internasional. Pak ya. Kita sangat yakin melalui olahraga prestasi itu akan berdampak terhadap yang lainnya. Berarti di Gede Bage aja ya.
Kita ikut aja. Iya. Mudah-mudahan ya. Bahkan pemerintah di sini juga ada kan Iya. di sebelah, misalnya kalau ada gedung yang hebat di tengah kota juga kan bagus. Iya. Aksesnya luar biasa, itu kan ya gimana kalau kita user mah dimana yang penting Iya. bisa menampung beberapa ribu penonton, Betul. sudah belah diri kan senang. Betul. Kita jangan keluar negeri hanya menonton pertandingan bela diri. Iya. Justru kita sebagai penyelenggara agar wisatawan asing, Iya. wisatawan nasional dari provinsi lain datang ke Bandung untuk menyaksikan Iya. pertandingan bela diri. Yang Apalagi salah satu cabang olahraga yang lahir di Bandung. Wow, kan itu hebat. Betul, ya. Salah satu misalnya apa? Cabur Boxer. boxer. Ah, Ya, itu tahun kan derajat. lahir dari Bandung. Iya, Kenapa betul. tidak gitu? Jadi gedung bela diri kalau gedung disebutkan salah satu cabur nanti kan Iya. rame lagi, Betul. salah lagi saya. Jadi makanya gedung bela Iya. diri. Berarti yang ini- berbau bela diri di sini. Iya, berarti ini ngobrolnya kurang satu sama pemerintah ya. Kalau misalnya ada dari pemerintahan ngobrol di sini lebih langsung diketok palu kali ya. Ya, ini Ya. bagus lah. Saya sering komunikasi dengan Ya. Pak Kadispora, Pak Sekda, dengan Pak PJ, Ya. dengan Pak Dewan. Sering ini diobrolkan. Hanya belum dalam satu momen untuk bersama-sama untuk di sisi. Tapi Ya. saya percaya akan terjadi itu. Ya. Saya percaya akan terjadi. Jangan lambat ya. Ya. Harus cepat ya. Nah, Kan barangkali persiapan Porprov ke depan. Jadi Betul. pembangunannya bertahap. iya, biasa kan ada pepatah lambat apa Pak? Ya, Lambat pasti tercapai. Kita butuh cepat. Alon-alon. Iya, alon-alon tercapai. Kita butuh cepat saja ya. Ya. Baik Pak Ketua, harapan Pak Ketua sebagai Ketua KONI Kota Bandung nih Pak, untuk pemerintah juga, untuk masyarakat juga, untuk stakeholder lah, semuanya gimana Pak? Ya, yang pertama untuk pemerintah tentu saja Ya. ucapan terima kasih karena Ya. begitu besar perhatian pemerintah Kota Bandung terhadap keolahragaan Kota Bandung. Jadi ini hal yang luar biasa yang saya kira karena semuanya komitmen untuk ngarojong keolahragaan. Ambil contoh Kang Adi, untuk bonus PON 2024, saya kira satu-satunya kota kabupaten yang sudah menyiapkan Ya. bonus atlet. Artinya perhatian pemerintah luar biasa dan ini harus dimaknai oleh kawan kita semua, Ya. oleh kita semua bahwa keseriusan di dalam berlatih, dalam membina di cabang-cabang olahraga, Ya. atletnya sendiri, ini bonus sudah ada. Nah ini sulit bagi daerah lain, tapi Ya. di Kota Bandung perhatian udah luar biasa, Ya. termasuk Asian Games. Ya. Kan ABT sekarang udah Ini ya. udah hadir Siap. ya, udah luar biasa. Ya. Nih, dan tapi bagaimana walaupun begitu tetap kita kan ada kekurangannya Ya. yang harus kita saling isi. Ya. Salah satunya tadi ya lahan tidak mungkin tambah kan. Ya. Kota Bandung tidak bisa melebarkan lahan, misalnya ke sebelah sana udah ada Sumedang, nggak bisa diperlebar. Iya. Ke sebelah sana Cimahi, sebelah sana KBB, Iya. sebelah sini Kabupaten Bandung. Tidak bisa menggeser lahan orang. Iya. Bagaimana caranya kita inovasi, ya mengkolaborasi dengan tempat-tempat lain yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, yaitu iya. kolaborasi. Tapi Gede Bage cocok ya. Ya. Cocok, Iya, bisa cocok ya. terus. Cocok. Baik. Teman barangkali dikira apa? Bisa Kalau juga kolaborasi dengan pengembang misalnya, Iya. diusulkan oleh pemerintah untuk agreement milik mereka, Iya. usernya Kota Bandung KONI misalnya, ini bisa jadi Iya, untuk betul. kepentingan masyarakatnya, kan bisa kan Iya. itu yang begitu. Ya, itu Langsung ditelepon aja Pak. Iya baik, pemerhati sepak bola, pemerhati olahraga dimanapun Anda berada, perbincangan kami bersama Ketua KONI Kota Bandung Bapak Nuryadi ya singkat padat ya, tujuannya sudah jelas ya, butuh venue yang bertaraf internasional. Mudah-mudahan karena jumlah atlet yang banyak, karena jumlah atlet yang banyak. jumlah cabur Yang banyak juga ya. Ya mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, cita-cita semua ya, dan didorong oleh Ketua KONI Kota Bandung Bapak Nuryadi. Adinali pamit dan bersama Ketua KONI Bapak Nuryadi undur diri. Salam olahraga. salam olahraga.